Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karlina Saputri dengan NIM C1C02129 akan memaparkan materi dengan judul Akad Istisna dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CIGNR, CSRS. Yang pertama, definisi akad istisna. Bai al-istisna atau biasa disebut dengan istisna merupakan kontrak jual-beli dalam bentuk pesan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat. Transaksi istisna memiliki kemiripan dengan transaksi salam. Dalam hal barang yang dibeli belum ada pada saat transaksi, melainkan harus dilunasi terlebih dahulu. Jenis akad istisna. Yang pertama, istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat. Yang kedua, istisna paralel adalah suatu bentuk akad istisna antara penjual dan pemesan, di mana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akad istisna dengan pihak lain atau subkontraktor yang dapat memenuhi aset yang dipesan pemesan. Syaratnya, akad istisna pertama antara penjual dan pemesan tidak bergantung pada istisna kedua atau antara penjual dan pemasok. Dasar syariah untuk akad istisna yang pertama, Al-Quran. Yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Yang kedua, As-Sunnah, terdapat dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang artinya 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, jual beli secara tangguh, muqaradah atau mudarabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Yang ketiga, Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN tentang transaksi istisna. Fatwa DSN MUI nomor 6 DSN MUI garis miring 4 garis miring 2000 tentang jual beli istisna. Yang kedua, Fatwa DSN MUI nomor 22 garis miring DSN MUI garis miring 3 garis miring 2002 tentang jual beli istisna paralel. Rukun dan ketentuan syariah akad istisna. Pertama, pelaku, terdiri atas pemesan atau pembeli, dan penjual atau pembuat. Yang kedua, objek akad, yaitu berupa barang yang akan diserahkan dan modal istisna yang berbentuk harga. Yang ketiga, ijab kabul atau serah terima. Berakhirnya akad istisna. Yang pertama, dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak. Yang kedua, persetujuan bersama untuk menghentikan kontrak. Yang ketiga, pembatalan hukum kontrak. Ini terjadi jika muncul sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaiannya, sehingga masing-masing pihak bisa menuntut pembatalannya. Perlakuan akuntansi PSAK 106. Yang pertama, akuntansi untuk penjual. Biaya perolehan istisna terdiri atas yang pertama, biaya langsung, yaitu bahan baku dan tenaga kerja langsung untuk membuat barang pesanan atau tagihan produsen atau kontraktor pada entitas untuk istisna paralel. Yang kedua, biaya tidak langsung adalah biaya overhead terhadap biaya akad dan praakad. Yang ketiga, khusus untuk istisna paralel, seluruh biaya akad produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajiban jika ada. Akuntansi untuk pembeli. Pembeli mengakui aset istisna dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui hutang istisna kepada penjual. Ilustrasi kasus akad istisna. Yang pertama, rumah. Rumah apabila dipesan sesuai dengan keinginan Anda termasuk dalam akad istisna. Misalnya, ingin rumah dengan 3 kamar, desainnya minimalis dan ada kolam renangnya. Untuk memenuhi keinginan ini, Anda bisa memesan rumah KPR di perbankan syariah yang menyediakan fasilitas tersebut. Yang kedua, pakaian. Apabila Anda ingin pakaian kostum sesuai dengan selera, juga termasuk dalam istisna. Misalnya, Anda ingin memesan jersey sepak bola dengan desain untuk 40 orang.
Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.